bagian berisi perincian dan inti dari hasil observasi yang dilakukan. Nah, di sini dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang lebih spesifik dari objek yang kita observasi. Misalnya, kita membahas tentang kualitas, bagian, fungsi, kebiasaan, dan kegunaan. Yang terakhir adalah simpulan. Nah, pada bagian ini berisi ringkasan umum dari hal yang dilaporkan. Selanjutnya, dalam menyusun teks laporan hasil observasi, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Adapun kaidah yang pertama adalah menggunakan kata sifat. Kata sifat atau adjektiva ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya tinggi, rendah, dan baru. Nah, dari kata sifat tersebut, ada pun macam-macam kata sifat
sini jangan lupa untuk menggunakan kaidah kebahasaan kalimat dan puisi. Yang ketujuh adalah melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Nah, setelah dibuat definisi aspek yang dipilih, tambahkan data-data yang didapat dari hasil observasi, bisa berupa gambar ataupun data berupa angka yang menunjukkan suatu ukuran. Nah, mengapa harus ada data seperti gambar ataupun data angka? Agar observasi kita lebih terpercaya. Nah, jangan lupa gunakan kaidah kalimat simpleks dan kompleks, gunakan konjungsi, gunakan sinonim dan antonim. Dan yang terakhir adalah membuat simpulan hasil observasi. Nah, setelah dilengkapi dengan data dan gambar, kita bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Nah, sekian